Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudan Aziz Zalka dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 4444220097 kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kadar lipid metode uji bilangan peroksida yang digunakan untuk menentukan kualitas minyak. Oke, jadi sebelum saya masuk ke uji bilangan peroksidanya itu sendiri, saya akan menjelaskan apa itu lipid. Jadi lipid ini merupakan campuran yang terdiri dari trigliserida, sedikit monosakarida, digliserida, dan asam lemak bebas. Yang mana lipid ini merupakan senyawa yang bersifat nonpolar atau tidak larut dalam air. Hanya saja lipid ini merupakan senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti benzen. Kemudian lipid ini merupakan sumber energi yang mana dia itu memiliki sumber energi yang lebih besar daripada karbohidrat yang mempunyai 9 kilokalori per gram, sedangkan karbohidrat hanya memiliki 4 kilokalori per gram. Kemudian lipid ini sendiri menyediakan asam lemak esensial yang bermanfaat bagi tubuh manusia berupa asam palmitat, oleat, linoleat, dan linolenat. Nah, lipid ini sendiri dibagi menjadi dua kategori. Ada lemak, ada minyak. Perbedaan dari dua kategori tersebut adalah ada pada bentuknya, yang mana lemak merupakan lipid yang berbentuk padat pada suhu ruang, sedangkan minyak itu lipid yang berbentuk cair pada suhu ruang. Adanya perbedaan yang terjadi di sini itu disebabkan karena lemak yang memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada si minyak. Kemudian kita akan bahas tentang minyak itu sendiri. Jadi minyak ini merupakan zat cair yang tidak larut dalam air dan biasanya terdiri dari campuran hidrokarbon alifatik atau aromatik. Nah, minyak itu sendiri berasal dari berbagai sumber, bisa dari sumber nabati, tumbuhan, atau hewani, atau dari sumber proses alami. Nah, minyak ini sendiri tersusun dari trigliserida, asam oleat, linoleat, dan linolenat. Kemudian kenapa sih masyarakat Indonesia itu banyak menggunakan minyak sebagai bahan olahan dari pangan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia? Dikarenakan minyak ini sendiri merupakan penghantar panas yang baik, yang mana kemudian minyak ini sendiri merupakan penambah nilai kalori, yang mana sudah dijelaskan di slide pertama tadi bahwa minyak ini memiliki kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat yang memiliki 9 kilokalori per gram. Kemudian minyak ini sendiri merupakan penambah rasa gurih pada pangan, yang mana sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, minyak ini sendiri kan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Nah, kenapa sih masyarakat Indonesia itu banyak menggunakan minyak sebagai bahan olahan pangan yang mereka buat itu? Nah, jadi minyak ini sendiri itu menghasilkan produk pangan yang dia itu teksturnya renyah, kemudian berminyak dan gurih. Nah, kalau kita tahu produk pangan yang memiliki minyak yang banyak, kemudian dia renyah dan segala macam yang banyak minyaknya itu kan kita tahu kalau produk pangan itu tidak sehat kalau dikonsumsi secara berlebihan. Nah, maka dari itu kita juga harus mengetahui bagaimana ciri-ciri minyak yang bagus atau minyak yang bagus. Jadi ciri-ciri pertamanya itu minyak yang bagus itu dia berwarna putih, kuning pucat, dan kuning. Kemudian minyak itu sendiri kalau bagus dia tidak beraroma. Kemudian memiliki tekstur yang cair atau sedikit kental. Kemudian minyak tersebut itu dia jernih. Nah, selain kita tadi harus mengetahui minyak yang memiliki ciri-ciri yang bagus, kita juga harus tahu ciri-ciri minyak yang tidak bagus atau minyak yang sudah dalam keadaan yang rusak. Jadi ciri-ciri minyak yang berada dalam keadaan yang rusak itu pertama dia itu warnanya itu cenderung yang lebih gelap atau lebih pekat.
kemudian dia itu berbusa, kemudian dia memiliki viskositas yang tinggi atau memiliki tingkat kekentalan yang tinggi, kemudian beraroma tengik. Nah, dari empat ciri-ciri yang tadi itu bisa disimpulkan kalau misalkan minyaknya ini sudah digunakan berkali-kali atau biasa digunakan oleh pedagang kaki lima yang kalau misalkan kita lihat itu minyaknya berwarna hitam. Nah, maka dari itu minyak tersebut yang sudah diolah atau digunakan berkali-kali terjadi reaksi oksidasi yang menyebabkan empat ciri-ciri minyak yang ada di yang tadi telah disebutkan. Kemudian kita masuk ke uji bilangan peroksida atau metode bilangan peroksida yang digunakan untuk menentukan kualitas lemak. Jadi uji bilangan peroksida ini merupakan metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan jumlah peroksida dalam suatu zat atau bahan kimia, seperti minyak nabati atau lemak. Nah, uji bilangan peroksida ini itu digunakan untuk menentukan degradasi minyak atau untuk menentukan derajat kerusakan minyak, yang mana makin besar bilangan peroksida yang ada pada suatu minyak yang akan diujikan, maka dapat dikatakan bahwa minyak tersebut berada dalam kondisi yang rusak. Dikarenakan bilangan peroksida itu sendiri merupakan senyawa yang mudah sekali teroksidasi yang membuat minyak tersebut rusak. Kemudian bilangan peroksida ini sendiri adalah indeks jumlah lemak atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tata cara atau metode-metode cara melakukan uji bilangan peroksida. Jadi uji bilangan peroksida ini itu dilakukan dengan proses titrasi, yang mana titrasi yang dilakukan itu untuk mengukur kadar iodin jenuh yang ada pada minyak atau mengukur bilangan peroksida yang ada pada minyak yang akan diujikan. Jadi pertama-tama yang akan dilakukan adalah menyiapkan sampel yang akan diujikan. Sampel yang akan diujikan sendiri itu adalah minyak goreng ya. Kemudian minyak goreng akan dimasukkan ke dalam wadah. Wadah yang digunakan di sini adalah Erlenmeyer karena akan dilakukan titrasi. Kemudian setelah ditambahkan Erlenmeyer setelah dimasukkan ke Erlenmeyer akan ditambahkan kloroform dan asam asetat glasial. Nah, kloroform dan asam asetat glasial ini itu berfungsi untuk memisahkan larutan iodin jenuh yang ada pada minyak yang akan diujikan. Kemudian setelah ditambahkan akan dilakukan proses menghomogenkan yang dilakukan dengan cara digojlok selama kurang lebih 1 menit, yang kemudian akan ditambahkan lagi Ki jenuh. Nah, penambahan Ki jenuh yang ada pada proses ini itu berfungsi untuk menentukan jumlah iodin yang dibebaskan pada saat titrasi. Kemudian dia setelah ditambahkan Ki jenuh akan dihomogenkan kembali dengan cara digojlok selama kurang lebih 1 menit, yang kemudian akan ditambahkan dengan Aquades dan amilum 1%. Nah, amilum 1% dan Aquades ini itu berfungsi untuk menentukan atau melihat perubahan warna yang terjadi saat mencapai titik akhir titrasi. Kemudian setelah ditambahkan amilum dan Aquades, larutan tersebut akan dititrasi dengan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat, yang mana nantinya natrium tiosulfat ini akan bereaksi dengan ditandai dengan perubahan warna biru, dan warna biru tersebut menjadi berubah warna menjadi tidak berwarna. Mungkin sekian penjelasan mengenai uji bilangan peroksida yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.